Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas materi tentang penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui bahwa fungsi eksponensial ini banyak sekali manfaatnya loh, terutama untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan yang pertama, pertumbuhan, kemudian peluruhan, masalah yang berkaitan dengan rangkaian listrik, kemudian dengan bunga majemuk, dan masih banyak lagi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas pertama kali ini yaitu tentang fungsi pertumbuhan secara eksponensial. Nah, di sini ada peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan. Di antaranya, yang pertama, nah kalian dapat melihat kira-kira ini gambar apa? Ya, benar ya, ini merupakan gambar grafik, yaitu grafik sensus penduduk tahun 2020. Dan di sini setiap 10 tahunnya jumlah penduduk Indonesia itu semakin bertambah. Maka peristiwa ini dinamakan dengan pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa yang berkaitan dengan masalah bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini sering dijumpai dalam dunia perbankan. Yang ketiga, nah kira-kira ini gambar apa coba? Sepertinya tidak asing kelihatannya ya. Kira-kira gambar apa? Ya, benar. Ini merupakan gambar yang sedang viral dan sedang diperbincangkan oleh masyarakat di seluruh dunia ya. Yang sekarang kita juga terkena dampaknya, yaitu gambar virus corona. Nah, ternyata teman-teman, fungsi eksponensial ini itu dapat memecahkan masalah yang erat kaitannya dengan perkembangbiakan bakteri dan virus. Oke, itulah teman-teman beberapa peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan. Ya, sekarang kita akan membahas apa itu fungsi pertumbuhan. Teman-teman, arti kata pertumbuhan di sini yaitu berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Nah, di sini kita memiliki bentuk umum yaitu MN sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N, di mana M0 ini merupakan keadaan awal dari suatu pertumbuhan. Kemudian I di sini merupakan laju pertumbuhan dan N merupakan lama dari pertumbuhan tersebut. Dan MN-nya merupakan keadaan akhir dari suatu kondisi pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas contoh soal dari fungsi pertumbuhan. Contoh yang pertama, nah kita memiliki soal seperti ini. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020? Jika diketahui laju pertumbuhan penduduk geometriknya adalah 3%. Sebelum kita jawab, kita akan munculkan dulu rumus bentuk umum dari fungsi pertumbuhan. Ini dia rumus dari fungsi pertumbuhan. Sebelum kita menjawab soalnya, kita akan menganalisis dulu, kita akan mencari mana itu M0 atau keadaan awal, laju pertumbuhan atau I, dan lama pertumbuhannya. Ya, kita baca dulu tadi pada tahun 2010, katanya ya, jumlah penduduk Kabupaten A itu 278.741 jiwa. Maka kalau kita perhatikan ini gitu ya, ini tuh kan berarti jumlah penduduk awal ya, jumlah penduduk awal pada tahun 2010. Karena ini keadaan awal, maka kita sebut ini sebagai M0 gitu ya. Kemudian berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020? Nah, 10 tahun kemudian katanya ya, kan ini 2020, ini 2010.
Berarti kan 10 tahun kemudian berapakah jumlah penduduknya? Kalau begitu ya, di sini kita bisa tulis dari 2020 ke 2010 itu berarti kan masuknya ke lama pertumbuhan. Lama pertumbuhan itu adalah N gitu kan ya. N-nya itu adalah 2020 dikurang 2010. Sehingga N-nya merupakan 10 ya. Jadi lamanya 10 tahun. Kita lanjutkan lagi, jika diketahui laju pertumbuhan. Nah, ini udah diperjelas ya, laju pertumbuhan penduduk katanya. Laju pertumbuhannya itu adalah 3%, berarti ini tuh sebagai apanya? Sebagai I-nya gitu kan ya. Nah, kalau biar gak pusing, kita tulis di sini, tadi N sudah dapat, M0-nya sebesar 278.741 jiwa gitu ya. Kemudian I-nya itu sebesar 3%. Nah, kalau kita ubah ini menjadi 0,03 gitu ya. Nah, karena kita telah dapat M0, I juga N-nya, kalau begitu kita sekarang dapat mensubstitusikan ke rumus ya. Ke rumus ini yaitu Mn sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N. Nah, sama dengan M0-nya kita masukkan 278.741 kali 1 tambah I-nya berapa? 0,03. Pangkat N-nya 10. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja ya. Sehingga ini menjadi sama dengan 278.741 kali, nah yang di dalam kurung selesaikan dulu, 1,03 pangkat 10. Sudah, ini gimana lagi? Nah, sekarang setelah ini kita cari. Kalau kesulitan boleh menggunakan kalkulator. Caranya, kalian cari dulu 1,03 pangkat 10. Oke, sekarang kita akan menghitung. Di sini ada 1,03 dipangkatkan 10. Jawabannya menjadi segini ya. Kemudian kita kalikan. Kalikan dengan 278.741 jiwa. Sehingga jawabannya adalah 374.000, kita tulis ya di sini, sama dengan 374.604, kita bulatkan ya, 595. Nah, ini merupakan keadaan akhir atau jumlah penduduk pada tahun 2020. Kalau dibulatkan ini menjadi 374.605 jiwa gitu ya. Maka di sini kita bisa simpulkan jumlah penduduk di Kabupaten A itu ya, Kabupaten A pada tahun 2020 sebanyak 374.605 jiwa. Dapat dipahami ya? Baik, sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Nah, di sini ada soal seperti ini. Suatu modal sebesar Rp600.000 dibungakan dengan bunga majemuk dengan suku bunga 8% tiap tahun. Tentukan besarnya modal itu setelah dibungakan selama 3 tahun. Nah, di sini ada kata suatu modal sebesar 600.000. Nah, maka ini sebagai apa? Sebagai M0
0 gitu ya. Dibungakan dengan bunga majemuk katanya nih, bunga majemuk dengan suku bunga. Nah, suku bunga ini sebagai apanya? Perlu kalian tahu di sini suku bunga itu termasuk ke dalam I ya. Suku bunga itu merupakan I-nya. Tentukan besar modal itu setelah dibungakan selama 3 tahun katanya nih. Ya, jadi kalau misalkan udah 3 tahun, uang 600.000 tuh jadi berapa ya? Kalau suku bunganya 8%. Maka si 3 tahun ini merupakan apanya? Lama gitu ya, lama pertumbuhannya atau kita sebut sebagai N. Kita tulis di sini biar terlihat ya. Jadi M0-nya 600.000, kemudian I-nya itu 8%, atau bisa kita tulis menjadi 0,08, dan N-nya itu adalah 3 tahun. Itu ya. Nah, karena di sini kita sudah dapat M0, I, dan N, seperti biasa kita substitusikan ke rumus Mn sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N. Ya, dimana M0-nya itu adalah 600.000. Ya, kali 1 tambah I-nya 0,08. Pangkat N-nya 3 gitu ya. Sehingga ini menjadi 600.000 kali 1,08 ditambah ya pangkat 3. Nah, sekarang kita cari menggunakan kalkulator seperti tadi ya. Cari menjadi 1,08 gitu ya. Pangkat 3. Hasilnya menjadi, jangan lupa ini kurungin lagi, sama dengan 1,25 sekian-sekian. Kalikan dengan 600.000. Nolnya ada 5 ya. Sehingga jawabannya menjadi sama dengan 755.827,2. Nah, ini merupakan ya besar modal setelah dibungakan selama 3 tahun. Jadi gini, kalian tuh menyimpan modal ya, misalkan di bank. Nah, kalian tuh mengambilnya tuh bunga majemuk dan suku bunganya tuh 8% tiap tahun. Jadi setiap tahun itu si bunganya bertambah sebesar 8%. Dan kalian tuh misalkan di nabungnya itu atau menyimpan modalnya itu selama 3 tahun. Maka setelah 3 tahun kalian akan mendapatkan modal kalian itu menjadi 755.827,2. Seperti itu ya. Kalau kita simpulkan di sini menjadi besar modal setelah dibungakan selama 3 tahun adalah berapa? Menjadi 755.827,2 rupiah. Sekarang kita akan bahas contoh soal yang terakhir ya, agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, contoh soal yang ketiga, soalnya seperti ini. Bakteri Entamoeba-dysentery sering membuat orang sakit perut seusai memakan makanan yang tercemar bakteri ini. Jika satu bakteri Entamoeba-dysentery mulai menggandakan diri setiap 10 menit, maka jumlah bakteri dapat dimodelkan sebagai fungsi fx sama dengan 5 kali 2 pangkat x. Dengan x itu merupakan rasio ya atau perbandingan lamanya waktu terhadap 10 menit.
Nih, di sini ternyata fungsi pertumbuhannya itu berkaitan dengan perkembangbiakan bakteri ya. Pertanyaan yang pertama yaitu berapa jumlah bakteri Entamoeba dysentery mula-mula? Nah, kalian perhatikan di soal terdapat rumus fungsi f(x) sama dengan 5 kali 2 pangkat x. Maka untuk pengerjaannya kita menggunakan fungsi ini. Ya, jadi tidak menggunakan fungsi yang kita bahas sebelumnya. Baik, kita akan jawab soal yang pertama di sini, gitu ya. Kita akan mencari bakteri mula-mula. Ya, pada rumus f(x) sama dengan 5 kali 2 pangkat x katanya. Karena di sini ada kata mula-mula, artinya kita harus mencari jumlah bakteri yang berada di awal waktu gitu ya. Berbicara tentang waktu, di sini ada x, di mana x itu merupakan rasio lamanya waktu gitu ya terhadap 10 menit. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita harus mencari x-nya terlebih dahulu. X itu merupakan perbandingan gitu ya. Perbandingan lamanya waktu terhadap 10 menit. Karena tadi mula-mula, maka lamanya waktunya itu berarti masih 0 menit. 0 dari 10 menit, di mana 10 menit ini merupakan penggandaan bakteri yang setiap 10 menit sekali. 0 dibagi 10 merupakan 0. Jadi, x-nya di sini merupakan 0. Kemudian kita substitusikan x-nya ke dalam fungsi. X-nya ganti dengan 0, sehingga ini menjadi f0 sama dengan 5 kali 2 pangkat x-nya ganti dengan 0. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. 1 kali 5, 5. Jadi, jumlah bakteri Entamoeba dysentery mula-mula itu sebanyak 5 bakteri. Nah, kita tulis aja di sini ya. Jadi, jawabannya sebanyak 5 bakteri. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yang kedua, berapa jumlah bakteri setelah 30 menit dan 50 menit katanya ya. Berarti kata 30 dan 50 ini merupakan satuan waktu. Pertama kita akan menjawab dulu yang 30 menit ya. Yang 30 menit. Yang 30 menit berarti X-nya itu sama dengan perbandingan lamanya waktu. Berarti 30 setiap 10 menit. Jadi maksudnya kita ingin mencari jumlah bakteri setelah 30 menit di mana penggandaannya setiap 10 menit sekali gitu ya. Sehingga di sini jawabannya adalah 3. Jadi waktunya 3. Kalau begitu kita substitusikan ke fungsi x-nya ganti nih. Yang tadi ini x-nya ganti dengan 3. Berarti F3 sama dengan 5 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 5 adalah 40. Ya, jadi di sini jumlah bakterinya ada 40 bakteri ya. Jadi kalau udah 30 menit, si bakterinya menggandakan diri menjadi 40 bakteri. Nah, sekarang kita mencari yang 50 menit. Caranya sama. Ya, kita akan mencari dulu nilai X-nya. Kita mencari nilai perbandingan 50 dari 10. Berarti ini 50 bagi 10, 5. Dan kita substitusikan ke fungsi X-nya ganti dengan 5. Sama dengan 5 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. 32 kali 5 berapa coba? 160 bakteri. Ya, sehingga nanti jumlah bakteri setelah 50 menit yaitu sebanyak 160 bakteri. Ya, inilah contoh 3 tentang perkembangbiakan bakteri ya pada fungsi pertumbuhan secara eksponensial. Itu tadi teman-teman pembahasan tentang materi fungsi pertumbuhan secara eksponensial.
Juga ada beberapa soal tadi yang telah kita bahas. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik dan saya harap kalian jangan pernah berhenti berlatih, terus mencari dan menggali apa itu tentang fungsi eksponensial. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.